Halo semua, selamat datang di No Signal. Pada video kali ini saya akan menceritakan film Indonesia yang berkisah tentang sebuah keluarga yang terdiri dari 5 laki-laki. Apalagi kalau bukan film Pertaruhan tahun 2017. Jadi film ini menceritakan tentang 4 anak laki-laki yang diurus oleh seorang ayah karena ibunya sudah meninggal ketika melahirkan anak keempat. Maka ini menjadi sebuah tantangan bagi ayahnya yang belum paham gimana cara mendidik anak yang benar. Dan menjadi tantangan juga bagi 4 anak ini untuk tetap menjaga ayahnya. Penasaran kan gimana ceritanya? Maka dari itu kita langsung ceritakan dan inilah Pertaruhan. Film dibuka dengan seorang ayah yang menceritakan keadaannya, yang dimana dia memiliki 4 orang anak bernama Ibra, Elzan, Amar, dan Ical. Nah, saat melahirkan Ical, ibunya pun meninggal. Jadinya si ayah harus menjaga anak-anaknya ini demi masa depan yang baik daripada ayahnya. Meskipun si ayah gak tahu gimana caranya ngedidik anak. Kemudian, scene memperlihatkan pada 3 orang anak laki-laki yang ternyata itu adalah Ibra alias Adipati Dolken, Elzan alias Jeffrey Nicole, dan Amar alias Aliando. Nah, mereka ini emang gak ada kerjaan banget. Sukanya bikin heboh aja tuh. Sampai ibu-ibu senam juga mereka ganggu. Nah, pas di rumah si Ical tuh muak karena tiap hari kerjaannya belajar mulu. Padahal dia ingin ikut sama kakak-kakaknya itu. Karena di kamarnya itu heboh mulu, si ayah pun datang dan menyuruh Ical untuk belajar di luar dan menegur kakak-kakaknya. Kemudian mereka bertiga ini pergi untuk menonton pertandingan gelut, yang dimana mereka membuat pertaruhan siapa yang akan menang. Ternyata yang bertanding di sana tuh pacarnya si Ibra. Nah, di sela-sela pertandingan, si Amar malah ngeliat si Ical di sana, yang membuat mereka bertiga marah kenapa malah ada di tempat gelut, bukannya di rumah. Cuman si Elzan membela si Ical untuk membolehkannya kali ini aja. Jadinya mereka nonton bareng. Dan hasilnya, pacarnya Ibra bernama Jamila ini menang gelut. Akhirnya pas gelut beres, mereka berlima tuh malah mabok. Parah emang. Termasuk si Ical yang malah ikut-ikutan mabok padahal besok sekolah. Pokoknya si Ical tuh jadi nge-fly lah ya. Jadinya pas dibawa ke pulang tuh susah sadar dianya. Nah, mereka ini tuh mau pulang ke rumah tanpa ketahuan bapaknya. Awalnya berjalan mulus, tapi si Amar malah membuat pagar rumahnya jatuh yang membuat bapaknya bangun dan mereka semua ya dihukum gitulah. Ditabok-tabok jadinya karena so jagoan. Sama si Ical juga diguyur-guyur supaya sadar karena mabok. Soalnya dia besok sekolah. Ibra diceramahin sama si bapak untuk ngajarin yang bener ke adik-adiknya, bukan malah diajak mabok. Tapi Ibra membela diri kalau dia nggak ngajarin apa-apa ke mereka. Jadi guys, mereka bertiga ini tuh udah lulus sekolah dan kayak nganggur gitulah. Mereka bekerja kalau lagi mau-mau aja. Paginya, si bapak ngecek kalau anak-anaknya masih tidur. Dan dia pun pergi kerja sambil nganterin si Ical sekolah SMP. Sekedar info ya, si Ibra tuh 24 tahun, Elzan 21, Amar 20, dan si Ical 14 tahun. Makanya dia masih SMP. Nah, balik lagi, di perjalanan itu pun si bapak ingetin ke si Ical kalau dia tuh gak boleh ikutin kayak kakak-kakaknya. Harus belajar yang benar biar bisa kuliah. Terus bapaknya juga bakal bangga kalau dia bisa jadi sarjana. Asli sedih banget dengan kata-kata bapaknya ini yang pingin lihat anaknya bisa sarjana. Bayangin guys, kalau kalian juga kayak gini kan, kasian. Nah, akhirnya mereka pun pisah karena beda jalur. Si bapak kerja, si Ical ke SMP. Tapi si Ical malah muter balik entah kemana. Bangke emang. Di tempat si bapak kerja, si bapak kayak diledekin gitu sama rekan satpamnya. Ya ngasih tahu, siap-siap aja buat dipecat karena pemimpin di bank itu mau diganti. Apalagi ditambah si bapak ini udah sakit batuk-batukan. Pindah ke si Amar. Nah, si Amar tuh ternyata naksir ke cewek di kampung itu yang bernama Asti. Uhti, pokoknya cantik banget lah pokoknya ya. Tapi ya si Asti juga jaga jarak dengannya karena si Amar tuh kayak kan bandel-bandel gimana gitu kan si Amar tuh. Terus di situ juga ada bapaknya si Asti. Di situ bapaknya nyuruh si Amar buat ke rumahnya besok. Tapi si Amar malah GR karena nyangkanya mau ngeresuin hubungan. Di rumah itu si Ical nemuin majalah dewasa dan dia langsung onani. Waduh, pegat Ical. Ical mendengar kalau bapaknya batuk-batukan sampai keluar darah. Besoknya juga, pas bapak gak ada uang buat ngasih jajan, Ical pun bilang kalau dia masih ada uang. Pas pisah lagi-lagi Ical bolos. Ternyata dia bolosnya ke tempat dingdong gitu buat dapat uang dari sana dengan cara mencuri.
Kemudian ada preman di sana yang mengancam dia. Untungnya datanglah si Ibra di sana yang nyelamatin. Di sana Ibra tuh juga marah ke si Ical kenapa bolos. Ical pun bilang kalau dia malu diledekin terus karena belum bayar-bayaran sekolah. Ibra pun bilang kalau besok akan dia bayar dan jangan sampai bolos lagi. Di tempat lain, si Amar datang juga akhirnya ke rumah Asti. Nah ternyata di sana bapaknya Asti tuh mau ngasih kerjaan ke dia sebagai supir angkot. Karena si bapak kesel lihat Amar nganggur gitu. Amar pun seneng dapat tawaran itu dan akan dia lakukan meskipun jadi angkot. Jadi dia makasih ke si bapak. Malamnya si Ibra berhasil dapat uang buat bayaran sekolah Ical. Namun pagi harinya si bapak yang nemuin uang itu mengembalikan pada Ibra. Mereka jadi debat, karena kenapa Ibra gak boleh bantu Ical. Sedangkan si bapak bilang kalau Ical itu tanggung jawabnya. Jadi mending uang itu dipakai buat kalian kuliah aja katanya. Ibra pun membantah kalau sebenarnya mereka bertiga ini gak mau kuliah tuh karena gak ingin bapaknya terbebani biaya. Tapi bapaknya merasa gak terbebani. Dia pun berangkat. Di tempat kerja itu pun, si bapak ternyata dikasih tahu kalau dia bakal diganti oleh security baru, yaitu saudaranya si yang ngeledekin bapak waktu itu. Dan ya, benar aja, si bapak langsung dipecat dong. Kesel asli orang sama film ini. Nah, si Ical benar-benar bingung dengan keadaan keluarganya itu. Besoknya, Ical nyuruh bapaknya istirahat di rumah aja. Tapi bapak ngeyel tetap berangkat kerja. Gak ada yang tahu kalau bapaknya itu udah dipecat. Di sini juga ada momen si Amar maksa si Asti buat naik angkot. Yang awalnya Asti gak mau, akhirnya terpaksa mau juga. Di tempat lain, si Ibra main bareng sama Jamila. Nah pas mau pulang, si Jamila ngasih tahu kalau dia dapat kabar dari tetangganya kalau bapaknya Ibra dipecat. Ibra pun kaget dengarnya. Besoknya, untuk membuktikan si bapak dipecat, Ibra mengikuti bapaknya kemana. Yang ternyata emang benar, bapaknya sekarang udah nganggur. Sakit hati emang liat nih film. Apalagi nih Pak Tio nih hebat banget aktingnya. Malamnya si Ibra cerita ke Jamila kalau dirinya kayak gak guna banget buat hidup. Gak bisa bantu bapak soalnya. Dia pun janji ke Jamila kalau dia bakal ngasih kehidupan yang layak buat si Jamila nanti. Paginya, si Ical ngasih tahu kalau bapaknya jatuh dari kasur dan langsung dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata setelah diperiksa, si bapak ada gangguan di paru-parunya yang menyebabkan dirinya batuk darah. Jadinya supaya sembuh, si bapak harus diopname. Nah cuman si Ibra kan belum ada biaya ya buat biaya perawatan opname itu ya. Jadi dia tuh sempat nego ke resepsionis di sana buat bisa dicicil aja. Tapi mbaknya malah ngeledek yang membuat Ibra kesel. Saat sampai rumah, si bapak minum obat yang dikasih. Kakak di sana pun bingung gimana caranya ya cari uang buat biaya perawatan bapak. Secara mereka juga baru tahu kalau si bapak tuh sakit. Ical pun kesel ke mereka karena cuma mentingin diri sendiri sampai mereka tuh gak tahu kalau bapaknya sakit. Mereka benar-benar bingung. Gimana 4 laki-laki ini tuh gak ada yang guna sama sekali buat nolongin bapaknya. Tapi mereka akhirnya membuat sebuah rencana. Yang dimana rencana itu adalah Jamila menjadi cewek yang ngegoda pengunjung di sana. Jadi pengunjung di tempatnya si Ibra kerja. Tapi Jamila malah salah sasaran. Dia malah ngegoda bosnya dong. Soalnya gak tahu tuh yang bosnya tuh yang mana kan, jadi gak tahu, jadi salah sasaran. Jadinya Ibra nyuruh mereka buat bawa kembali Jamila pergi dari sana. Pas si Jamila pergi, Jamila sempat ngambil dompet si bos dan si bos sadar. Jadinya si bos nyuruh semua bawahannya buat nyerang mereka. Untungnya mereka bisa kabur sambil bawa dompet itu juga. Nah pas ke markas, si Elzan juga ternyata dapat dompet curiannya. Dan ternyata uangnya itu pun masih belum cukup buat biaya pengobatan opname si bapak. Jamila pun ada ide gimana kalau uang itu buat pertaruhan tanding gelutia aja, yang acaranya lumayan gede. Dan ya, mereka akhirnya melakukan pertaruhan itu. Dan sayang banget, ternyata Jamila kalah dan hangus uangnya. Di situ Jamila sedih dan minta maaf kalau dia gak bisa menangin gelut, tapi Ibra menenangkannya. Besoknya si Ibra memutuskan untuk meminta bantuan ke bank di mana bapaknya kerja dulu. Menurut Ibra, bapak berhak dapat bantuan itu setelah 20 tahun kerja di sana. Namun jawaban bos bank itu malah merendahkan si bapak yang membuat Ibra marah dan diusir dari sana. Di tempat lain juga, si Elzan ketahuan mencuri dompet dan dipecat akhirnya. Ternyata juga, si Ibra dijemput di bank tersebut oleh si bapak. Yang dimana itu membuat si bapak malu karena kehormatan yang udah dia jaga selama 20 tahun itu hancur begitu aja. Dan dia juga marah ketika mengetahui bahwa Ibra itu malah mengemis. Bapaknya membesarkan mereka dari awal sampai ibunya meninggal pun gak pernah mengemis. Jadi si bapak bilang mendingan bapaknya mati aja daripada uangnya hasil ngemis.
Pokoknya si bapak di sini tuh muak lah gitu sama anak-anaknya, terutama si Ibra. Ibra minta maaf karena si bos bank itu malah ngeledekin bapaknya. Makanya dia marah ke bos itu. Tapi bapaknya gak mau dengar. Gak lama kemudian, si Ibra ngedenger suara jatuh. Dan benar aja bapaknya jatuh. Di sana Ibra nolongin bapaknya meskipun si bapak sempat menolak. Tapi Ibra tetap bantuin buat nyuci kakinya sampai membalurnya pakai kayu putih dan kembali membuatnya tidur. Nah pas Ibra kembali ke kamarnya, Ibra ngasih tahu kalau mereka gak ada waktu lagi buat bisa bawa ke rumah sakit. Harus secepatnya banget. Jadinya Ibra memutuskan rencana untuk merampok bank tempat di mana bapaknya kerja. Elzan yang dengar itu kaget banget dan sangat menolak perampokan. Tapi Ibra dan Amar meyakinkannya untuk merampok. Karena gak ada jalan lain lagi selain itu. Daripada melihat bapaknya mati sebab anak-anaknya gak bisa cari uang buat pengobatan. Mereka pun langsung membuat segel perjanjian. Dan akan menjalankan perampokan dalam waktu dekat. Nah, scene pun pindah ke Amar yang sedang benerin mobil. Terus bapaknya si Asti bilang kalau besok tuh dia libur aja. Karena anak sekolah juga libur seminggu. Terus mobil juga mau dikebengkelin. Amar pun minta sesuatu ke bapak itu untuk meminjamkannya mobil buat antar bapaknya ke rumah sakit. Untungnya bapak Asti punya mobil tuanya dan boleh dipinjam. Abis itu si Amar minta waktu sebentar ke si Asti buat ngomongin sesuatu. Di situ Amar sadar kalau dirinya selalu mengganggu Asti. Jadinya dia minta maaf banget sama dia dan gak mau Asti benci sama si Amar. Dengan begitu Amar gak bakal ganggu Asti lagi. Amar juga berterima kasih pada keluarganya karena telah baik banget sama Amar. Si Amar pun ngasih satu gelangnya ke Asti dan menyuruhnya untuk memakannya dan dia pun pergi. Scene pun pindah ke Jamila dan Ibra. Jamila takut kehilangan Ibra dalam perampokan itu. Tapi Ibra bilang tenang aja, kalau dia pasti balik lagi untuknya. Scene juga kembali ke Amar yang belajar ngaji bareng sama si Ical. Sementara Elzan di kamarnya merindukan keluarganya yang lengkap. Nah, besoknya beraksilah mereka untuk melakukan perampokan pakai mobil Bapak Asti itu. Di perjalanan mereka ternyata agak sedikit macet dan juga mereka hampir menabrak anak kecil. Kemudian terdengar suara dari bagasi mobil. Yang pas Elzan cek, ternyata malah si Ical yang ikut, bangke. Hal itu membuat semua kakak di sana marah banget sama si Ical kenapa dia malah ikut. Mereka juga sempat debat untuk nurunin Ical di jalan. Tapi si Elzan bilang, gak apa-apa bawa aja dia. Terus sambil jalan aja sampai ke tujuannya. Kesel pokoknya mereka tuh. Mereka pun akhirnya sampai di bank. Kemudian mereka di sana meminta Ical untuk tetap menunggu di dalam mobil. Amar juga sempat minta maaf padanya karena udah jadi kakak yang gak guna. Mereka pun keluar dari mobil sambil membawa tas dan pistol. Nah pas masuk ke sana mereka langsung membuat orang-orang kaget dan menyandera 2 security. Abis itu si Ibra nyuruh buat masukin semua uangnya. Gak cukup di situ, Ibra juga menyuruh bos bank untuk mengambil semua uang dalam berangkasnya. Elzan sempat kekecoh oleh ibu-ibu yang sakit di sana yang membuatnya khawatir, yang membuat formasi malah hancur dan security bebas dari sandaraan. Si Amar juga sempat mau nolongin bayi di sana, tapi sayangnya dia tertembak duluan. Nah, abis itu si Elzan langsung menghabisi satu security. Ibra juga malah kena satu tembakan dari security tersebut di bagian perut. Setelah ngegebukin, si Elzan ditembak 2 kali oleh security di sana pada bagian kaki. Untungnya Ibra langsung menghabisi juga security itu. Abis itu, Elzan menyuruh Ibra untuk cepat pergi bawa bapak ke rumah sakit sebelum polisi datang. Si Ical juga malah masuk ke bank dan lihat kejadian itu. Akhirnya si Ibra terpaksa meninggalkan Amar dan Elzan untuk pergi mengantarkan bapak ke rumah sakit. Diperlihatkan juga kalau polisi sudah sampai dan Elzan Amar dibawa ke ambulan untuk diobati dulu sebelum dipenjara. Ibra di sana langsung bawain uang ke resepsionis untuk disediakan kamar yang terbaik sampai si bapaknya bisa sembuh. Kemudian dia menjenguk sebentar bapaknya dan langsung pergi. Tapi Ical di sana meminta untuk tidak pergi. Tapi Ibra malah membuat si Ical berjanji, si Ical harus jaga dirinya dan bapaknya. Harus sekolah yang benar supaya bapaknya bisa lihat si Ical jadi sarjana. Mereka pun berpelukan sebelum akhirnya pisah. Ternyata si Ibra mendatangi Jamila di sana. Ibra telah menepati janjinya untuk kembali pada Jamila meskipun si Ibra di sana itu malah meninggal di pangkuan Jamila. Polisi pun juga datang ke lokasi tersebut dan mengetahui kalau Ibra telah mati. Aksi mereka itu pun masuk ke sebuah koran yang dimana headline-nya 3 pemuda merampok bank untuk pengobatan sang ayah menggunakan senjata mainan. Ternyata mereka waktu itu menggunakan senjata mainan pas merampoknya. 1 bulan kemudian, si bapak pun diwawancara mengenai anaknya.
si bapak benar-benar minta maaf atas perbuatan mereka, meskipun itu bertujuan untuk menyelamatkan bapaknya sendiri. Bapaknya tahu kalau perilaku itu tetap tidak dibenarkan. Lalu si bapak juga sangat menyesal bahwa dirinya gak pernah nunjukin kalau mereka itu berarti baginya, bahwa dirinya itu gak pernah nunjukin rasa sayang pada mereka. Sedih banget pokoknya kalau menyangkut hal ini mah. Kita juga tahu ternyata si Amar dan Elzan masih hidup dan udah diobati lalu dipenjara. Pokoknya suasana yang ramai dulu itu gak pernah bisa terulang lagi dan telah hilang. Dan film pun berakhir. Oke guys, jadi itulah film Pertaruhan. Gimana? Seru gak? Wah, seru banget sih ini mah. Film drama plus action ini benar-benar mantep pokoknya. Apalagi kalau menyangkut orang tua tuh, udah best banget Indonesia mah. Ini menjadi salah satu film terbaik pokoknya. Makanya kita semua harus tetap sayang sama orang tua kita dan berbakti padanya. Janganlah membuat mereka kecewa sampai nangis. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Jadi kita tonton filmnya ya, dan salam film.